Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Setioningsih, saya sendiri Latifah Arumsari, dan di Arimansyah dan Ranu Dustiadi. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil eksplorasi kami terhadap Swap UI. Pada video kali ini terdapat 4 konten, yaitu yang pertama deskripsi singkat, kedua kemampuan, ketiga versi, dan yang terakhir demo kemampuan Swap UI. Yang pertama adalah deskripsi. Swap UI merupakan alat pengujian fungsional untuk pengujian SOAP dan REST. Swap UI ini menyediakan pengujian yang lengkap, mulai dari SOAP, web berbasis REST, database, dan banyak lagi. Swap UI ini merupakan cross-platform API yang mendukung pengujian otomatis. Swap UI ini juga memiliki interface yang sederhana. Yang kedua yaitu kemampuan. Kemampuan Swap UI yang pertama yaitu fungsional API testing. Pada tingkat yang paling dasar, pengujian API dimaksudkan untuk mengungkapkan bug. Bug di sini yang dimaksud adalah ketidakkonsistenan atau penyimpangan dari perilaku yang diharapkan. Pengujian berkelanjutan ini juga sangat penting untuk memastikan fungsi dapat berjalan dengan baik. Resiko yang didapatkan ketika menempatkan produk yang buruk dan berpotensi tidak aman di pasaran lebih besar daripada biaya untuk mengujinya. Pengujian API ini adalah salah satu bagian yang paling menantang dari rangkaian pengujian perangkat lunak dan QA, karena berfungsi untuk memastikan bahwa kehidupan digital kita berjalan dengan mulus dan efisien. Perkenalkan, nama saya Setioningsih, NIM 240601181-233. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai kemampuan yang dimiliki oleh Swap UI. Kemampuan yang kedua ialah load testing. Load testing secara khusus memberi wawasan terhadap perilaku sistem dengan membandingkan status pengguna saat ini dengan apa yang akan terjadi jika mencapai jumlah pengguna tertentu yang secara bersamaan melakukan panggilan atau transaksi yang diproses. Load testing ini penting bagi model bisnis dikarenakan dapat memantau waktu sistem untuk setiap transaksi yang telah ditetapkan. Lalu terdapat perbedaan antara API mocking dan virtualization. Perbedaan itu dapat dilihat yang pertama dari segi implementasinya. Mocking API calls bersifat static implementation untuk specific situation. Lalu virtualizing API bersifat full implementation of the service. Lalu dilihat dari state dan responnya, mocking API calls bersifat stateless, response don't have contextual information. Lalu yang virtualizing API bersifat stateful, response are aware of the context. Dilihat dari konfigurasinya, mocking API calls bersifat 100% manual configuration. Sedangkan virtualizing API tidak membutuhkan adanya konfigurasi. Berikutnya dilihat dari reuse, mocking API calls tidak membutuhkan adanya reuse, tetapi virtualizing API membutuhkan adanya reusable artifacts. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian saya Ranu Dustiadi akan menjelaskan pembahasan selanjutnya, yaitu versi perangkat lunak yang digunakan. Perangkat lunak yang kami gunakan, Swap UI merupakan perangkat lunak open source dan gratis. Jadi Swap UI dibuat oleh Smartbear yang juga membuat sekumpulan perangkat-perangkat lunak untuk melakukan pengujian. Perangkat lunak serupa yang dibuat oleh Smartbear untuk menguji API adalah Ready API yang sebelumnya disebut Swap UI Pro. Ready API di sini memiliki beberapa fitur yang tidak tersedia di Swap UI open source seperti GraphQL API testing, data generator, pre-built test assertion option, end-to-end testing support, multiple environment support, CI/CD automation support, customized reporting options, SDLC integration, dan phone-end 24-hour email support. Untuk demo selanjutnya kami menggunakan Swap UI open source. Selanjutnya untuk demo pertama membuka dulu aplikasi Swap UI. Demo pertama kali ini saya akan menjelaskan mengenai testing API Swap. Untuk API yang digunakan merupakan API public
dari data akses, yaitu API number conversion yang digunakan untuk mengkonversi dari angka ke huruf. Untuk membuat subproject bisa diklik new subproject atau di kiri atas ada tulisan sub. Project name diisi dengan nama project testing yang ingin dilakukan, misal di sini kelompok 1 PL, dan initial WSDL diisi dengan URL WSDL dari API yang ingin diuji. Setelah mendownload WSDL ini, SubUI akan otomatis memberikan contoh request yang bisa dilakukan. Misal di request 1 di action number $2. Di sini ada parameter di num apabila diisi 90 dan dikirim requestnya, API akan merespon dengan $90. Nah, kemudian apabila ingin dilakukan pengujian terhadap request ini, pada request 1 klik kanan, kemudian add to test case. Membuat test suite dulu, test case-nya namanya apa, terus sudah terbuat. Nah, di sini request XML dari API number conversion. Apabila dijalankan lagi, server akan merespon dengan $90. Untuk menguji apakah respon dari server itu benar atau tidak, diklik di bawah ada assertion, kemudian add assertion. Apabila di kasus ini ingin mengecek apakah muncul kata $90 apabila diinputkan dengan angka 90. Berarti di property contains artinya responnya mengandung sesuatu. Di sini disebutkan $90. Nah, untuk mengujinya bisa di run di sini, atau apabila nanti sudah memiliki banyak test case pada test suite, dieksekusi semua dan semuanya sudah finish. Sebagai tanda semua testingnya berjalan dengan baik. Kemudian kemampuan selanjutnya yang ingin saya berikan adalah API mock. API mock digunakan untuk menirukan behavior dari API yang sebenarnya, membuat API buatan yang behaviornya sudah ditentukan, jadi bisa dipakai di aplikasi untuk pengujian agar tidak berdampak. Misal API itu digunakan untuk menghapus data, maka mock service untuk menghapus data hanya memberikan respon data sudah terhapus tanpa menghapus data sebenarnya. Di sini misal yang ingin saya mock adalah API untuk mengkonversi angka ke dolar. Di request 1 klik kanan, add to mock service 1, mock service editor. Nah, di mock service editor ini sudah ditentukan respon apa yang akan dijalankan ketika ada request dari klien. Untuk menjalankan mock service, di double klik di mock service 1, kemudian di run. Ini running on port 8080. Apabila dibuka localhost 8080 WSDL. Nah, ini merupakan API mock yang dibuat tadi. Ini bisa digunakan di aplikasi pengujian atau saya ingin membuat project sub baru lagi. WSDL-nya menggunakan localhost. Nah, sudah ada API mock. Isinya sama seperti API yang sebenarnya, hanya saja ketika melakukan request berapapun akan merespon $90 sesuai dengan
respon yang sudah diberikan di mock service ini. Selanjutnya untuk testing REST bisa dijelaskan oleh teman saya, Dandi. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Dandi Arimansyah. Di sini saya akan melanjutkan demo pengujian SOAP UI. Tadi untuk project SOAP telah dijelaskan oleh Ranu. Di sini saya akan menjelaskan pengujian REST menggunakan aplikasi SOAP UI. Baik, kita langsung mulai saja. Kita klik project REST. Nah, di sini diminta untuk memasukkan URI. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan API REST countries. Jadi kita ambil URI-nya dari sini. Nah, ini contoh URI-nya. Saya ambil. Lalu kita paste ke sini. Kita klik OK. Nah, baik, di sini sudah ada project REST-nya. Sini ada URI-nya, kemudian ada request-nya. Kemudian kalau kita lihat di sisi kanan ini terdapat window yang muncul. Pada window ini digunakan untuk menjalankan request dan mendapatkan respon yang akan dikirim oleh web service. Pada kiri atas ini terdapat tombol untuk menjalankan request-nya. Ini untuk memilih metode request-nya, mau get, post, atau put, dan lain-lain. Kemudian di sini ada endpoint-nya. Kemudian di sebelahnya ada resource. Jadi slash setelah URL ini adalah resource. Kalau di URI seperti itu. Kemudian di kiri sini untuk melakukan request-nya. Kalau di sisi kanan ini untuk mendapatkan responnya, untuk menampilkan responnya. Dan responnya bisa ditampilkan dengan format berikut, ada XML, JSON, HTML, dan RAW. Contohnya seperti ini, kita jalankan request. Nah, ini sudah berhasil untuk mengirim requestnya dan sudah ada responnya. Namun ini tidak bisa dilihat menggunakan XML. Ini JSON. Nah, ini JSON bisa. Jadi ini data-data yang dikirimkan dari web service yang didapatkan. Jadi ini data-data negara-negara, lalu ada ibu kotanya, populasi, seperti itu. Nah, coba kita melakukan pengujian dengan membuat test case. Jadi caranya yaitu di sini kita generate test suite. Kita pilih ini dan kita klik OK. Kita namakan pengujian REST, misal seperti itu. Klik OK. Nah, ini muncul window baru. Ini digunakan untuk menjalankan test case-nya. Ini bisa dijalankan sequence maupun paralel, bergantian maupun bersamaan. Nah, ini kita coba jalankan saja test case-nya. Nah, ini sudah finish, sudah berhasil dijalankan. Kemudian di sini ada tambahan, yaitu pengujiannya, yaitu test case-nya yang bisa kita lihat seperti ini. Di sini cuma ada satu request. Nah, pada request ini kita bisa menambahkan assertion, yaitu data yang ingin kita cek apakah data tersebut terdapat pada respon atau tidak. Jadi dikirim oleh API-nya atau tidak, seperti itu. Jadi kita coba saja contohkan. Jadi kita klik assertion, kemudian tambah, lalu constraint ini. Jadi kita misal mau lihat apakah data negara Indonesia dikirim atau tidak, ada pada respon atau tidak. Kita klik OK. Nah, ini
berwarna hijau, dan ini tulisannya constant valid, artinya benar, data Indonesia ada respon. Jika kita lihat pada responnya, data Indonesia itu ada di nah ini Indonesia. Nah, ini Indonesia. Ibu kotanya Jakarta, bla bla, nomor telepon 62 bla bla bla, seperti itu. Jadi untuk menguji data secara manual, kita bisa menambahkan assertion seperti itu. Nah, ini berarti test case-nya berhasil, URI-nya aman, REST-nya berhasil. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya demokan untuk pengujian REST menggunakan aplikasi SOAP UI. Sekalian saya tutup untuk presentasi kelompok kami. Jika ada kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.